Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Wiwi Nuryanti, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang materi memaknai peraturan perundang-undangan. Jadi kita akan belajar bersama dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk kepada bagaimana cara kita memaknai peraturan perundang-undangan, maka kita akan bahas dulu apa sih itu kepatuhan. Kepatuhan adalah sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Nah, kemudian sikap patuh dapat membentuk perilaku disiplin. Jadi, sikap patuh itu sendiri dapat mendorong pribadi kita untuk berperilaku disiplin. Ya. Kemudian, apa saja sih manfaat kita patuh terhadap aturan? Banyak ya manfaatnya kita patuh terhadap aturan itu. Yang pertama adalah kita akan merasakan hidup tenang, damai, dan sejahtera. Kemudian, tidak terkena sanksi hukum, denda maupun hukuman kurungan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional sangat berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Dan terbentuknya kesadaran hukum itu dapat terukur dengan berbagai indikator. Nah, sekarang kita bahas ya apa saja sih indikator-indikator terbentuknya kesadaran hukum itu sendiri. Yang pertama adalah pengetahuan hukum. Jadi, segala sesuatu memang harus berdasarkan pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Contohnya, penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Contohnya, jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jadi memang pengetahuan itu menjadi dasar ya, agar seseorang itu bisa sadar tentang hukum dan patuh terhadap hukum. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman kaidah-kaidah hukum, yaitu ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Jadi, kita harus sadar bahwa tujuan hukum sendiri itu adalah demi kebaikan kita bersama. Kemudian selanjutnya adalah sikap terhadap norma-norma hukum. Nah, ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah hukum. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perilaku hukum. Ini ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perilaku menaati peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kewajiban warga negara menaati peraturan hukum yang berlaku di masyarakat itu bisa diwujudkan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dengan kita memiliki akta kelahiran. Kemudian mematuhi aturan berlalu lintas,
kemudian mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar, dan tidak melakukan tindakan melawan hukum. Nah, di sini kita bahas ya tentang kepatuhan kepada hukum. Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Membiasakan menaati peraturan perundang-undangan dapat dilakukan di berbagai lingkungan, seperti di sekolah, kemudian di masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini akan ada contoh-contohnya ya. Contoh di sekolah adalah dengan apa? Dengan kita taat terhadap tata tertib sekolah. Contohnya memakai seragam sekolah, bersikap sopan, dan sebagainya. Yang kedua adalah contoh di masyarakat, yaitu taat aturan yang sudah disepakati di RT, kemudian lapor ketua RT apabila ada tamu yang menginap, menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan, dan sebagainya. Masih banyak contoh-contohnya ya di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga adalah contoh di lingkup bangsa dan negara. Contohnya apa saja sih? Contohnya salah satunya membayar pajak tepat waktu. Kemudian taat terhadap undang-undang lalu lintas, taat terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan lain-lain. Nah, di sini akan dicontohkan ya, membiasakan perilaku tertib berlalu lintas. Membiasakan perilaku tertib berlalu lintas, dasar hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mengapa sih diberlakukan Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya Nomor 22 Tahun 2009? Karena yang pertama adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Sering kita dapati sendiri ya. Kemudian selanjutnya adalah menimbulkan banyak korban akibat sikap ugal-ugalan pengguna jalan. Nah, ini sangat merugikan karena banyaknya kecelakaan yang terjadi adalah sikap yang tidak bijak saat mengendarai kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah kebanyakan korban adalah mereka yang berada di usia produktif termasuk pelajar. Nah, ini sangat rentan sekali. Kemudian selanjutnya adalah banyak menimbulkan kerugian material, cedera, cacat seumur hidup, dan juga hilangnya nyawa manusia. Nah, kemudian selanjutnya adalah kepatuhan terhadap undang-undang lalu lintas diharapkan bisa menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya dan bisa mencegah, menekan, dan mengurangi kecelakaan lalu lintas yang banyak menimbulkan kerugian materi maupun non-materi seperti trauma. Jadi bisa kita pahami bahwa adanya hukum yang berlaku di Indonesia adalah itu semua untuk kebaikan kita bersama. Jadi kesimpulannya, kita sebagai warga negara yang baik adalah warga negara yang selalu taat dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan. Kemudian, undang-undang diciptakan untuk terciptanya negara yang tertib, aman, dan damai. Yang ketiga, dengan ketertiban dan keamanan negara bisa melaksanakan fungsi-fungsi negara dan pada gilirannya akan menciptakan ketentraman untuk kita semua. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu tadi yang kita bahas betapa pentingnya kita taat terhadap peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan materi ini bisa menyadarkan kita agar kita lebih bijak, terutama saat berada di jalan raya dan mengendarai kendaraan. Kemudian kita juga lebih bisa untuk memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan lagi untuk terus belajar dan menggali ilmu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.